Shalom, selamat pagi saudara-saudara jemaat Tuhan GPD Budi Mulia yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami tundukkan kepala kami di hadapan hadirat-Mu, namun hati kami terangkat penuh dengan ucapan syukur terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami butuh firman-Mu, kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Sebab itu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan boleh memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami mau baca dan dengar firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Kembali kita bertemu dalam doa pagi. Kita buka di dalam suratan Paulus kepada Timotius. Dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-1. 2 Timotius 1 atau 2 Timotius pasal pertama. Kita akan membaca ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Allah berjudul kobarkan karunia Allah. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang percaya, setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen, semua memiliki karunia Allah. Kenapa saudara saya katakan demikian? Karena setiap orang yang percaya, kemudian dia bertobat, dia dibaptis, dia penuh dengan Roh Kudus, maka orang itu pasti memiliki karunia. Saudara, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, Kisah Rasul pasal 2, dia berkata begini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Saudara, ketika Petrus pertama kali berkhotbah setelah dia penuh dengan Roh Kudus, maka banyak sekali orang menjadi percaya. Nah, di samping orang-orang yang percaya, mereka datang kepada Petrus dan kepada rasul-rasul yang lain bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Apa yang harus kami perbuat supaya kami memperoleh keselamatan seperti yang disampaikan dalam khotbah Petrus? Maka Petrus menjawab mereka. Dia katakan, jawab Petrus ayat 38 dalam Kisah Rasul 2. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, saya sudah katakan tadi, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, atau terlebih dia sudah melalui tahapan-tahapan seperti dalam firman Allah katakan, percaya, bertobat, baptis, maka dia akan penuh dengan Roh Kudus. Nah, setiap orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memberikan kepadanya karunia-karunia. Sebab itu saudara-saudara, tidak ada seorang pun dalam gereja Tuhan, anak Tuhan, orang percaya yang sudah mengalami pertobatan, yang sudah mengalami baptisan air, yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus itu pasti akan membuat orang itu bergairah dan mendapatkan karunia-karunia. Coba saudara kita baca
di dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 4 mulai. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11, Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan 11, bahwa Roh Kudus akan memberikan kepada orang percaya karunia-karunia. Satu dengan yang lain, Roh Kudus memberikan karunia yang berbeda. Tetapi kita mendapat karunia yang sama dari sumber yang sama, yaitu dari Allah lewat Roh Kudus. Saya sudah katakan tadi, saudara, setiap orang yang percaya bertobat dibaptis, dia harus penuh dengan Roh Kudus. Dan orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, saudara, otomatis dia mendapat karunia. Tidak ada alasan, saudara, dalam gereja Tuhan bagi orang percaya kemudian saudara-saudara dia tidak dapat karunia. Pasti setiap orang percaya punya karunia, artinya punya peran dalam gereja. Karunia Allah diberikan kepada gereja, kepada orang percaya, saudara-saudara, untuk meneruskan misi Yesus ke dalam dunia ini. Untuk meneruskan, melanjutkan amanat agung Kristus. Tanpa Roh Kudus, saudara-saudara, orang percaya tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab karunia kita peroleh dari Roh Kudus. Sebab itu, saudara-saudara, mutlak setiap orang percaya harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, perintah firman Allah, percaya, bertobat, baptis, penuh Roh Kudus. Saudara-saudara, ini tidak bisa ditawar, tidak bisa diganti dengan hal apapun juga. Ini kebenaran yang sangat hakiki dan mutlak dalam gereja Tuhan. Nah, Paulus ingatkan agar supaya Timotius jangan melalaikan, jangan mengabaikan. Dengan kata lain, saudara-saudara, seperti perumpamaan dalam Matius pasal yang ke-25 tentang talenta. Talenta ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Yang dapat 1 dia tidak kembangkan, tapi dia tanam, dia pendam. Ya, saudara, anak Tuhan punya karunia. Setiap orang percaya punya peran. Setiap orang percaya punya karunia, punya tanggung jawab. Roh Kudus pasti akan memberikan karunia, berbagai-bagai karunia. Dalam Roma pasal 12 tadi kita baca ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Itu harus. Nah, saudara, dalam kita melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan, Roh Kudus berikan, pasti satu waktu kita akan mengalami pasang surut, jatuh bangun. Karena apa? Karena persoalan, karena tekanan, ya, sehingga kita menjadi lemah. Nah, Amsal katakan, saudara-saudara, dalam Amsal pasal 24 ayat 10, Amsal 24 ayat 10, saudara-saudara, firman Allah katakan begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Hati-hati, saudara. Masa kesesakan, masa kesukaran, masa kesulitan, persoalan, permasalahan, tekanan hidup bisa mengecilkan semangat kita, bisa mengecilkan, saudara-saudara, hati kita. Seperti yang dialami oleh Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. 1 Raja-Raja 19 ayat 4 dan seterusnya. Elia pernah putus asa, bahkan pernah berkata ingin mati. Karena apa? Karena tekanan, karena ancaman. Walaupun dia mengadakan mujizat, dia membunuh para nabi-nabi Baal, saudara-saudara, 450 nabi Baal dia bantai, dia bunuh karena mereka menyembah kepada berhala. Ketika itu saudara-saudara, Isabel ingin membunuh dia, dia lari, dia putus asa, dia lemah.
Dia ingin mati, saudara-saudara. Dia ingin mati, tapi Tuhan datang, malaikat datang kepadanya, menyentuh dia, membangunkan dia. Dan dia melihat, saudara-saudara, ada roti dan air. Malaikat katakan, bangun, makan, minum. Karena perjalananmu masih jauh. Dia tidur lagi, kedua kali lagi malaikat datang membangunkan dia. Bangun, makan dan minum. Supaya engkau kuat dalam berjalan. Haleluya. Apa yang kita perlukan ketika kita mengalami pasang surut, ketika kita mengalami kelemahan, ketika mungkin kita down ya dalam melayani. Ya, kita butuh apa? Firman dan roh. Firman dan roh. Dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11 dia katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa yang buat roh kita menyala-nyala melayani Tuhan? Adalah firman dan roh. Kalau saudara mengalami mungkin surut, lemah, tidak bergairah, baca firman dan minta Roh Kudus kembali membangkitkan gairah kita. Kita tidak boleh melalaikan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sebab kalau kita melalaikan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, nasib kita akan jadi seperti orang yang mendapatkan 1 talenta yang akan dibuang. Saudara, biarlah kita mengobarkan karunia Allah hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kami, di antara jemaat yang mungkin mengalami down secara rohani, tidak bergairah, putus asa Tuhan. Saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah Roh Kudus jamah supaya kembali kami bergairah dalam melayani Tuhan. Apapun talenta, apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kami akan kobarkan, kami akan melayani Tuhan dengan penuh semangat, dengan penuh bergairah. Bapa, terima kasih Bapa. Jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami persoalan, permasalahan, tekanan hidup, tekanan apapun Tuhan, hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tuhan jamah mereka, Tuhan jamah mereka pagi hari ini. Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa dan serahkan bangsa dan negara kami. Engkau selamatkan bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami. Engkau tolong pemimpin-pemimpin kami, pemerintah yang ada, presiden, wakil presiden, para gubernur, bupati, wali kota, sampai pada pemerintahan yang terendah. Tuhan berkati, beri hikmat kepada mereka Bapa. TNI Polri juga Tuhan berkati supaya mereka tetap solid Tuhan. Dan mereka tetap berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Mereka mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.